Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih dalam pembahasan kita tentang janji-janji Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, dan kita masih masuk pada Ester pasal 10. Kita masih membahas tokoh yang penting ini yang berkali-kali kita sudah kupas dalam 3 minggu terakhir ini, yaitu tentang Mordekai. Dan hari ini kalau kita bicara tentang janji Tuhan, maka salah satu janji Tuhan yang penting adalah janji untuk dihormati dan janji untuk disukai. Ester pasal 10. Ini kalau boleh TV yang di bawah saya ini bisa dinyalain, saya lebih mantap untuk bacanya. Ya kan, ada TV 2 di sini biasanya nyala. Tapi mungkin gara-gara kemarin tanggal 11 bulan 11 dia belum pulang kali dari perkawinan siapa kali ya. Ester pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan hari ini kita mau bicara tentang janji untuk dihormati dan disukai. Saya percaya anak-anak Tuhan akan mendapat favor dari Tuhan. Amin. Dan kalau saya terjemahkan bebas, favor itu lebih disukai dan juga dihormati. Susah untuk temukan satu kata dalam bahasa Indonesia apa itu favor. Karena bicara tentang disukai, itu bisa saja ketika seorang kompromi dengan dosa juga disukai. Tapi favor tidak punya nilai negatif sama sekali. Orang kalau mendapat favor itu artinya dia disukai, tapi dia juga dihargai atau dihormati. Amin. Ada orang disukai tapi tidak dihargai, maka saya suka sama pembantu saya, kerja keras ya kan, tapi tidak dihargai ya kan. Ada orang yang saya suka aja lihat orang itu tapi tidak dihargai. Ada orang dihargai ya kan, tapi tidak disukai ya kan. Aduh, malas saya ngomong sama dia, saya respect sama dia, saya nggak enak untuk ngomong. Nah, ini luar biasa. Dihargai sekaligus sama dihormati, tapi sekaligus juga apa disukai. Saya percaya kalau istri dihormati sekaligus disukai, luar biasa. Ibu-ibu yang setuju sama saya katakan amin. Suami kalau disukai sekaligus dihormati, saya percaya ini luar biasa. Suami-suami yang mengimani katakan amin. Dan catat baik-baik, menantu, waduh, kalau disukai dan dihormati, saya percaya ini juga luar biasa. Yang setuju menantu-menantu bilang amin. Ya kan? Amin penuh dengan kepahitan. Ya kan? Mertua-mertua juga kalau disukai, dihormati, saya percaya ini luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, saya mengimani bahwa itu adalah bagian perjanjian Tuhan dengan kita. Sehingga kalau kita tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tapi dimanapun sudah berada sudah mendapat favor. Hidup sudah disukai, tapi pada saat yang bersamaan juga apa? Dihormati. Sama-sama bilang sama saya disukai, sama-sama bilang sama saya dihormati. Ester pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di bawah judul perikop kebesaran Mordekai. Kita masih ingatkan cerita tentang Mordekai, bahwa selama kita bahas Ester, kita kenal ada seorang yang namanya Ahasweros. Dan Ahasweros ini adalah seorang raja, dia punya istri namanya Wasti. Tiba-tiba Wasti sebagai ratu mengecewakan dia, lalu akhirnya dipecat, lalu dibuat undian siapa yang akan menjadi apa itu namanya, ratu ganti Wasti. Lalu seorang anak yatim piatu Yahudi namanya Hadasa atau Ester ya kan, kemudian terpilih. Nah, ternyata Ester ini dibesarkan oleh pamannya yang adalah orang Yahudi juga namanya Mordekai. Dan Mordekai mengecewakan salah seorang tangan kanan raja. Tangan kanan raja namanya Haman. Karena satu kali Haman lewat, semua memberi hormat dan tunduk
kecuali Mordekhai, karena Mordekhai percaya kita tidak boleh tunduk kepada siapapun kecuali hanya kepada Tuhan. Haman marah sekali, Haman sakit hati, Haman merancangkan pembunuhan buat setiap orang Yahudi. Tetapi kemudian akhirnya di tiang gantungan yang dirancangkan untuk menggantung Mordekhai, di tiang itulah Haman digantung oleh Ahasveros. Dan akhirnya kedudukan Haman yang begitu hebat dipercayakan oleh Ahasveros kepada Mordekhai. Ini yang minggu lalu kita sudah belajar, membalikkan keadaan.